Ya, ngurusin moral generasi muda ataupun moral orang itu bukan urusan gua dan bukan urusan teman-teman gua yang lain. Bukan gua, bukan Jering, bukan Aryan, bukan Andian Gorus, bukan Ombak, nggak ada. Kita cuma main band aja. Karena role model mereka seharusnya orang tua mereka sendiri lah. Nih, Bang. Woi, apa nih? Wah, ini action figure. Action figurnya Dimebag Darrell ya. Thank you banget nih. Lu itu. Gue. Iya, lihat tato-tato itu ada fade-nya lo. Ini gue nih. Iya kan? Ini antara gue sama Dimebag Darrell nih. Oh, iya. Gue juga punya gitar kayak gini soalnya. Ada, Bang? Ada. Oke, sip. Tapi yang hitam. Thank you ya. Ya, welcome. Gua itu lahir 22 Januari 1978. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Terus karena ayah gua sempat jadi tapol selama 9,5 tahun, jadi perbedaan usia gua sama abang dan kakak gua tuh jauh. Jadi gua lahir dengan perbedaan usia 11 dan 12 tahun sama kakak gua. Terus ya gue dibesarkan di keluarga yang gue keluarga Kristen, jadi kita dibesarkan dengan Christian culture Western, jadi lebih modern lah. Ya itu gue dibesarkan di keluarga yang demokratis sih. Ya kita nggak terlalu dilarang buat jangan menyukai ini, jangan menyukai itu. Jadi keluarga gue sebetulnya punya selera musik yang berbeda-beda gitu di keluarga gue, tapi kita semua sangat musikal. Gue terlalu kecil waktu orang tua gue bercerai itu gue usia 7-8 tahun, tapi gue juga nggak ngerti sebenarnya. Ya anak kecil mana perlu nggak ngerti, kita cuma jadi korban aja. Gue anak paling kecil, mungkin yang lebih ngerti dan bisa jelasin abang dan kakak gue. Saat itu gue cuman ya nyokap, bokap gue lah salah satunya yang pindah-pindah gitu, maksudnya tinggal sama nyokap setahun, tinggal sama bokap pun weekend gue nyokap ya. Gue yang paling dapat impact sama perceraian ini sebenarnya. Oh iya sering lah. Oke. Nyokap bokap ribut sebelum cerai di depan gue tuh sering sekali. Terlalu sering sampai gue males ngeliatnya gitu. Ya gue sebagaimana anak-anak kecil lainnya nggak bisa cuek-cuek banget gitu. Kalau nyokap bokap gue bertengkar, boleh nyokap gue nangis, ya gue nangis lah, standar. Walaupun gue nggak tahu apa masalahnya, sama sekali nggak tahu. Ya yang gue tahu ya bapak gue nikah lagi. Terus beberapa tahun kemudian nyokap gue nikah lagi. Ya gue menyadari mungkin hidup kayak gitu kayak lo nggak bisa memilih untuk lahir di mana, lo nggak bisa milih untuk ada di keluarga seperti apa, ya lo cuma harus deal lah dengan gitu. Menurut gua dulu mungkin gua ngerasa Brono, gua terlalu dini mengenal semuanya karena gua Brono jelas lah yang dari mana pun gua pembantu. Coba yang bilang gua dari gua berprestasi banget di sekolah gitu sampai yang benar-benar jeblok dulu selalu ranking 1 ya. Lama-kelamaan ya gue cari perhatian sebenarnya. Gue mengenal drugs di usia yang sangat muda. SD kelas 6 gue udah nanti SD loh. SD gue udah pakai ini kuping gue nih lama dari SD. Cuma untuk cari perhatian aja. Gue pertama kali tatoan pas waktu SMP. Gue kenal drugs semua, obat-obatan, alkohol, cimeng, semua tuh gue kenal tuh dari masa kecil. Bahkan minuman tuh gue kenal dari SD. Gue orang kantor aja ya, gue di atas gunung gitu. Jadi kayak minum tuh biasa.
Tapi ada satu tempat yang ada satu situasi yang bikin gue bisa, itu namanya musik gitu. Gue dengar musik, abang gue dengar musik, gue nemuin pelarian musik rock khususnya. Musik rock dan drugs itu bersinergi dengan sangat mesra. Jadi gue nggak bisa bilang kalau lo suka musik rock harus pakai narkoba, ya harus. Lo nggak akan kemana-mana kalau lo nggak pernah, intinya lo nggak akan bisa nulis sesuatu yang bermakna kalau lo nggak ada di situasi paling rendah dalam hidup lo gitu. Buat gue musik rock itu apa ya, musik yang apa adanya mungkin gitu. Lo nulis lagu buat perempuan baik-baik ada, lo nulis lagu buat stripper ada, lo nulis lagu buat junkie ada, lo nulis lagu, maksudnya buat gua hidup ini harus seimbang ya. Kalau lo pernah ngalamin kebahagiaan yang berlebihan, lo harusnya juga pernah mengalami kesusahan yang berlebihan. Jadi gua bangga tahu apa itu broken home gitu, sampai gua sudah jadi broken home. Ya, gua kenal semuanya, gua kenal perempuan di jalan. Nggak pantas lah dilakuin sama anak kelas 1 SMP saat itu. Gue udah jadi bandar obat kelas 3 SMP, gue jadi bandar cimeng kelas 3 SMP. Ya semuanya cuman usaha gue buat dapat perhatian. Gue dikeluarin 6 kali SMP. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 gue 6 sekolah. Jadi kolektor baju olahraga ya? Iya, kolektor baju olahraga, baju batik. Sedalam satu hari gue bisa mengkonsumsi 12 butir Rohypnol, Dumolit, dan too much. Ya, too much. Gue bisa dibilang dibilang OD yang benar-benar arah itu gue kelas 1 SMA. Nanti gue OD, gue overdose. Ya pokoknya gue tiba-tiba bangun nggak sadar, paha gue udah sundut-sundutan rokok lah, semuanya udah. Ya intinya gue overdose, gue nggak tahu kan lo overdose rasanya gimana gitu, yang jelas. Oh, gue nggak pakai putau, gue nggak suka putau. Jadi Gue penyalahgunaan amfetamin, obat penenang dan segala macam. Tapi gue nggak suka putau, karena buat gue mabuknya nggak asik. Jadi divisi udara apa isep-isepan apa laut? Semua ya. Semua, darat, laut, dan udara. Yes. Ya, gue rehab ke Jayapura, ke Papua, gue balik sembuh obatnya tapi jadi alkohol. Jadi serba salah gitu kayak. Pakai herbal. Gue minum terus di sana. Minum alkohol. Nggak tahu gue udah sembuh. Yang jelas waktu ke Papua tuh ya gue orang Kristen, terus ngomongnya kalau orang Islam tuh masukin pesantren gitu ya, sama di ruqyah gitu ya kali ya. Kalau orang Kristen tuh ya di pelayanan dan pendeta dan segala macam. Ya saat itu gue anak SMA gitu, anak SMA kelas 1 di mana sih ya. Lu gampang terjerumus tapi gampang juga di kalau lu sering ketemu pendeta gitu lo yang oke gue buang nih obatnya gitu kan ya. Tapi karena gue nggak, state of mind gue tuh adalah ketika gue lagi di dalam pengaruh substans, gue merasa sadar jadi orang yang utuh 100% tuh ketika gue dalam pengaruh substans. Ya, dalam pengaruh substans apapun, alkohol dan lain-lain. Ya, jadi waktu gue di Papua 3 tahun gue nemuin pelarian ke alkohol. Akhirnya gue lari alkohol, tumat juga tiap hari minum. Ya, akhirnya lo badan lo membutuhkan itu dan lo nggak sadar lo jadi alkohol. Sekarang gue udah 42, gue udah bisa mengendalikan diri gue. Clean banget apa udah kurang aja? Aku suka minum. Oke, alkohol masih. Ya. Yang kimia Kalau gue susah tidur gue minum obat, tapi nggak gue salah gunain. Kalau dulu kan minumnya 4, 5. Sekarang ya 1. Karena emang gue nggak bisa benar-benar normal. ya, SM medicine ya kan. Ya, gue menggunakan itu sebagaimana fungsinya. Yes. Ya, alprazolam. Kalau susah tidur, ya sama ibu-ibu juga bisa alprazolam kalau ke rumah sakitnya. Iya. Tapi nggak disalahgunakan. Kalau dulu kan minumnya banyak. Ngedrop dikit ajar lagi, ngedrop dikit ajar lagi. Jadi lu hari-hari lu tuh roller coaster aja gitu.
sekarang gue cuman gue mengalami kesulitan tidur dari gue kecil. Gue orangnya overthink. Gue memikirkan sesuatu tuh kayak banyak yang bilang, oh kenapa sih seks aja kali. Tapi arrangement dan manggung. Iya. Gue kayak gitu. Dalam semua hal kehidupan gue. Kuat tuh, gila. Ya, gue control freak. Semuanya gue harus tahu semuanya. Gue harus memutuskan semuanya. Gue bukan orang yang menyenangkan diajak kerja sama awalnya. Tapi kalau orang udah tahu gue dan udah kenal, mereka tahu kalau gue pengen hasil yang ya. Itu pelarian gue gitu. Kayak apa sih anak udah ngomong, gue nggak ngerasa prestasi gue di sekolah juga ngaruh sama keluarga gue. Buat apa? Ngapain gue berprestasi lagi? Buat apa? Buat nunjukin sama siapa? Sama pembantu. Oh iya, saat itu hal paling positif buat gue pakai narkoba. Ya, gue nggak punya pilihan. Gue nggak ada orang yang kontrol gue. Abang gue berlayar di laut, di luar negeri terus. Kakak gue yang cewek udah tinggal di Australia dari lama. Jadi gue nggak punya role model. Role model gue abang gue. Dan abang gue brengsek. Apa yang dia lakukan menurut gue cool. Dia mabok ya menurut gue harus mabok juga. Kayak gini loh. Kalau kita sudah tahu, ya penyalahgunaan apapun itu pasti negatif. Kalau minum kecap 2 botol juga negatif. Ini bukan masalah substansi apa yang lo pakai gitu, tapi apa yang lo hasilkan dari situ outputnya. Kalau gue menyalahkan drugs, hampir 90%, kalau bisa 98% album rock legendaris dibikin dalam kondisi pengaruh drugs. Dan gue nggak ngelihat ada band yang setelah sembuh dari drugs bikin album bagus. Belum pernah ada. Kalau Jim Morrison nggak begitu, dia nggak akan bisa begitu gitu. Kalau lu Rolling Stone, The Beatles nggak pakai substansi seperti itu, lo nggak akan dapetin album-album legendaris yang lo dengar sekarang. Jadi buruk, tidur terlalu lama juga buruk, makan sate kambing terus-terusan juga buruk, makan sop kaki kambing terus-terusan juga buruk. Apa bedanya? Apa sih yang benar-benar baik di dunia ini? Yang lo tahu hal yang baik di dunia ini kan hal yang bikin lo tenang, bikin lo happy. Akhirnya ke situ. Karena lo nggak pernah bener-bener apa sih? Temen gua ada nggak ngerokok, nggak mabok, dia meninggalnya kena stroke, kolesterol kan, makannya enak, mulu apa segala ini nggak pernah. Ya sama aja. Jadi buat gua, oke, drugs itu negatif. Tapi kalau lo nggak pakai drugs tapi lo jadi koruptor juga nggak ada bagus-bagusnya juga. Gitu. Itu nggak buat gua ketergantungan seseorang sama drugs tidak menentukan di mana posisi dia di masyarakat menurut gua gitu. Karena I was drug addict, gua nggak ngerasa pernah ngerugiin siapa-siapa. Gua yang paling gua rugikan adalah diri gua sendiri mungkin, tapi gua masih hidup juga sampai sekarang. Jadi kalau gua bilang gua menyalahkan perceraian orang tua gua nggak bisa juga. Kalau menurut gue karena mereka yang tahu yang terbaik buat mereka gitu pada akhirnya. Drugs dari sudut pandang hukum. Ya itu dia, gue nggak punya masalah sama drugs. Polisi yang punya masalah. Ya ngurusin moral generasi muda ataupun moral orang itu bukan urusan gue dan bukan urusan teman-teman gue yang lain gitu. Karena role model mereka seharusnya orang tua mereka sendiri lah. Role model mereka seharusnya orang tua mereka sendiri lah. Bukan gua, bukan Jering, bukan Arian, bukan Andian Gorus, bukan Ombak, kan nggak ada. Kita cuma main band aja. Jangan serius-serius amat lah ngeliat kita gitu maksudnya. Mungkin kehidupan lu jauh lebih baik daripada kita. Ya menjadikan seseorang menjadi role model juga nggak salah. Tapi alangkah baiknya kalau role model lu adalah orang tua lu sendiri gitu. Karena kalau orang tua cuma nyalain kamu sih mau kan dengerin musik setan sih, kamu sih mau kamu kan dengerin musik ini, lalu ngapain aja? Kan lo yang bentuk gue ya. Kan lo yang bentuk gue, lo yang harus ngedidik gue, lo yang harus ngarahin. Jadi gue nggak pernah nyalain gue dulu atau abang gue dulu terlibat narkoba dan segala macam. Kita nyalain orang tua kita enggak. Gue nganggap kalau orang tua lo miss enggak juga. Lo nggak bisa menghalangi gunung berapi untuk meletus.
Dan orang ada banyak tipe. Ada orang yang diam nggak mabuk tiba-tiba psikopat. Orang yang diam tiba-tiba pembunuh. Ya, gitu. Jadi buat gue setiap orang punya masalahnya sendiri. Dan kalau gue bilang saat itu narkoba, drugs, obat-obatan apa segala itu membantu gue saat itu ya itulah. Gue saat itu terlalu muda untuk minta bantuan sama Tuhan. buat gue Tuhan punya urusan lain yang lebih penting udah pada ngurusin gue. Jadi gue ketimbang nyalahin Tuhan dan terlalu banyak minta gitu, gue cari kesenangan yang bisa gue yang ngajarin gue pertama kali mabok cewek gue masih kecil banget. Gue pacaran sama cewek yang lebih tua dari gue, dia udah ngerti kehidupan malam, udah ngerti segala macam. Gue banyak belajar dari dia. Lalu kita lahir dari selangkangan loh, nggak usah terlalu ya kan, nggak usah terlalu gimana banget lah. Lu lahir dari sebuah tempat yang paling forbidden. Jadi kalau kita banyak melakukan hal-hal yang tabu dan punya perspektif yang juga forbidden, menurut kita natural aja manusia terlahir seperti itu. Telanjang, emangnya normal telanjang? Kenapa lu lahir nggak pakai baju aja deh? Nggak ada normal. Lu masih bayi, lu berak sembarangan apa segala macam. Jadi dari menurut gue dari kita lahir kita memang akan membuat pelanggaran tertentu yang mengganggu stabilitas, mengganggu tidur orang tua lah, mengganggu inilah, lagi jalan masih ganti popok lah. Sih, dia kenapa mesti heran kalau manusia banyak ambil langkah-langkah salah ketika dia udah dewasa? Nah, menurut lu anak broken home yang salah, yang alay deh, yang anak broken home yang salah adalah anak broken home yang jadi broken karena dia broken home. Kalau menurut kayak ketika lu broken, lu harus bisa fix dong. Lu harus fix sesuatu yang broken kan. Demikian pula sebaliknya, lu nggak usah memperbaiki apa yang tidak broken. Tapi kalau lu ngerasa lu broken home, terus apa solusinya? Kalau rumah lu yang ini sudah hancur, lu punya goal apa? Kalau gua broken home, gua akan membangun home yang nggak broken nantinya. Itu aja, sesimpel itu aja. Gua tidak pernah gua nggak pernah mengidentifikasi diri gua I'm a broken man gitu atau segala macam. Tapi gua produk broken home ya. Cuman energi nggak bagus yang gua dapetin saat itu ngedrive gua untuk bisa jadi gue sekarang ini. Jadi kalau dulu gue nggak ngalamin hal itu, gue nggak akan kayak sekarang.